Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kegembiraan, dengan keharuan, dengan baliknya lagi nyawa Football Club Barcelona. 7-0 Barcelona menang berhadapan dengan Valladolid di Olympic Stadium. Welcome back FC Barcelona. Sebelum gua review pertandingan 7-0 antara Valladolid yang dikalahkan oleh Barcelona dan comebacknya Barcelona, karena gua seneng bukan masalah skor, bukan perihal 7-0, tapi Barcelona balik lagi. Kenapa balik lagi? Nanti gua akan bahas. Tapi sebelumnya absen dulu. Kalian dari mana? Yang dari TikTok, yang dari X, yang dari Instagram, subscriber baru, subscriber lama, absen dulu. Kegembiraan kalian, sekalian kalian absen, gua mau la 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 lu 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 Football Club Barcelona. Siapa di sini yang nonton Barcelona sambil senyum-senyum sendiri, sambil terharu, atau lu malah merinding terus bahkan lu ngembang mata lu? Ada gak selain gue yang begitu? Mungkin kalian bilang lebay, tapi ini rasanya kayak lu tuh Barcelona udah balik lagi gitu. Kayak ini Barcelona yang gue kenal, ini Barcelona yang gue kenal. Lu setelah hilang lama, lu balik lagi dengan sesuatu kelebihan yang lu miliki, yaitu ditambah pressing. Ya, sebelum gue bahas 7-0 dan gameplay yang dimainkan oleh Barcelona, gue mungkin mau meluapkan emosional gue. Mungkin ada kalian juga yang merasakan bahwa kapan terakhir Barcelona bermain seperti ini? Kapan kita bermain nonton Barcelona nggak ngantuk, mainnya enak banget, kita nikmatin ya. Dan seperti yang Hansi Flick bilang, selain kita menang, selain kita menguasai bola, selain kita menguasai pertandingan, kita juga harus menang dengan meyakinkan. Dari 5-0, 6-0, Hansi Flick masih pengen gempur terus. Karena di preskon Hansi Flick juga bilang, saya senang semua pemain bermain dengan 100% dari awal hingga akhir. Dan pergantian yang dilakukan Hansi Flick juga lagi-lagi cocok dengan isi kepala kita. Masukin Fermin, masukin Eric Garcia buat dijajal, dan masukin si Pablo Torre. Bahkan Ferran Torres, sang hiu ompong, bisa mencetak gol. Kalau Ferran Torres konsisten, ya gue jadi penasaran yang namanya Frenkie de Jong kayak gimana, yang namanya Ansu Fati kayak gimana. Tapi nantilah gue mau meluapkan emosional gue. Sekalian kalian absen, apa sih? Gimana perasaan kalian? Silakan di komen ya. Ini yang live jam 8 pagi. Silakan di komen perasaan kalian kayak gimana ngeliat Barcelona kayak gini. Terakhir kayak mulai gue nggak bisa ngelupain Messi tetap, cuma kayak Yamal mainnya kayak Lionel Yamal ya. Dani Olmo otak serangan dari awal dipasang, bisa jadi Xavi, bisa jadi Iniesta, bisa cetak gol juga ya. Lewandowski kembali menjadi Lewandowski yang haus gol ya. Sementara bahkan rapinya Rafael, yang gue tahu kenapa alasan dia stay, bahwa Rafael ini belum terlalu mementingkan uang, belum terlalu ingin melepas dirinya, meninggalkan egonya sebagai pemain profesional yang dihargain, sebagai pemain profesional yang ditakuti oleh lawan. Sehingga dia membuktikan, walaupun ini ya laga terakhir sebelum jeda internasional, tapi setidaknya dia membuktikan etos kerjanya dan bilang ke publik bahwa inilah alasan gue stay di Barcelona. Sementara Hansi Flick, ya gue belum bisa menilai lebih jauh, tapi gue ingin mengatakan bahwa pelatih yang baik adalah pelatih yang didengarkan oleh pemain dan bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri pemain. Ya, pelatih yang baik bisa mengembangkan level para pemain yang dianggap memiliki potensi. Itu ada di Hansi Flick sejauh ini. Ya, karena saat lagi akan ada jeda internasional. Dan kenapa gue bilang Barcelona, welcome back Barcelona? Ya ini, Barcelona sebenarnya bukan cuma kumpulan orang La Masia atau kumpulan orang Spanyol, tapi pemain-pemain yang memiliki etos kerja, pemain-pemain yang
akan menjadi pemain terbaik dan pemain terbaik ada di Barcelona. Welcome back Barcelona, La Masia-nya gacor-gacor, La Masia-nya kelas semua, orang yang bukan La Masia berkontribusi semua. Lu lihat Konde bisa cetak gol, lu lihat Rafinha bisa hat-trick, lu lihat Lewandowski kembali bergairah pemainnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, welcome back Barcelona ya. Gue seneng, sekali lagi yang gue bilang bahwa bukan soal 7-0, tapi gameplay ya, gameplay dari Barcelona yang kembali. Yang gue bilang tadi, Barcelona tuh kita kehilangan sosok yang selama ini bareng-bareng sama kita ya. Seseneng kita ketika kita kehilangan sosok yang selama ini bareng sama kita, tapi dia balik lagi dengan bertumbuh, dengan sesuatu hal yang baru. Ini Barcelona yang gue katakan bahwa mendominasi pertandingan, ball possession dipegang, bertahan bisa, menyerang bisa, tiki-takanya ada, dan ditambah kuat pressing. Jadi lu bayangin, Hansi Flick belum minta apa-apa, ini masih squad yang sama dan cuma ditambah Dani Olmo. Jadinya seperti ini. Ya gue gak kebayang sih Xavi lagi ngapain ya. Tapi ini loh Xavi, bola ya, ketika bola ada di kaki temennya tuh banyak ya. Kenapa Barcelona bisa cetak gol sebanyak ini? Karena ketika megang bola di depan, dia overload di depan. Kenapa Barcelona kebobolannya gak terlalu banyak? Ya ketika bola ada di belakang, Barcelona gak kalah jumlah di belakang. Itu yang terjadi, itu yang dinamakan transisi, naik turunnya ada. Hansi Flick bilang bahwa kita akan kuat dalam menyerang dan kita juga harus kuat dalam bertahan. Itu yang ada dan itu yang terjadi di Barcelona yang sekarang. Seorang Hugh Ompong aja bisa dicetak gol lagi ya, apalagi nanti kaki-kaki kertas. Ya mudah-mudahan, gue sih tetap benci sama Frenkie de Jong ya, berdasarkan track kontribusi yang ada di Barcelona. Cuma kenapa kita nggak nunggu Ansu Fati kalau Ferran bisa kayak gitu mainnya? Jangan-jangan emang Ferran ditaruh di nomor 9. Dia nggak bisa main flank, dia nggak bisa main second striker, tapi nomor 9 dia ngacak-ngacak lawan karena mainnya yang acak-acakan. Seperti itu. Jadi sejauh ini gue cukup seneng perubahan, dan kalau bisa dibilang new era ya, ini new era lah ya. Tanpa Messi ada skor 7 lagi di papan skor, itu ya satu hal yang menakjubkan sejauh ini buat gue. Gue selalu ngomong sejauh ini ya, karena nanti dinamis, kita akan menilai setiap match berjalan. Oke, itu yang gue katakan. Barcelona kembali datang dengan bertumbuh, mengikuti sepak bola modern dan dengan pressing yang luar biasa. Menurut gue beberapa kali pressing soalnya kena. Oke, kalian udah komen-komen apa aja tadi yang ada di Barcelona, perubahan yang terjadi di Barcelona. Sekarang kita masuk ke match. Barcelona 4-2-3-1. Siapa orang yang menggantikan posisi Marc Bernal? Yaitu orang bernama Caicedo yang bermain, gue bisa bilang simple, gak terlalu muter-muter kayak Frenkie de Jong, tapi memang belum setenang Marc Bernal karena dia memiliki Pedri di samping, tugasnya bisa lebih mudah. Dani Olmo bermain dari awal menjadi otak serangan. Nih orang kelas banget, nyantai, pelan tapi pasti, yaitu Dani Olmo. Langsung Rafinha ditaruh ke kiri, Rafinha di kiri, Lamine Yamal di kanan. Itu memberikan sentuhan yang luar biasa. Konde gak terlalu maju ketika attack, tapi si Lamine Yamal dia inverted ke tengah. Kalau Lamine Yamal inverted ke tengah itu udah bahaya harusnya buat lawan, karena kalau nggak dia sekarang memiliki shoot yang akurat, dia juga memiliki passing, magic passing tuh sekarang ada di Lamine Yamal. Lu lihat passingnya dia ke Olmo, lu lihat passingnya dia ke beberapa player Barcelona. Dan ya, ini Barcelona secair, tinggal pilih siapa yang mau cetak gol, siapa yang mau assist. Ya, gue nggak mau takabur, gue nggak mau ria. Tapi match yang terjadi itu kayak Kubarsi bisa assist, Konde bisa golin, Olmo golin, Ferran golin. Kayak tinggal pilih aja. Ini kenapa Barcelona bisa begitu? Karena dengan transisi yang cepat, dengan transisi yang cepat, dengan pressing yang tepat, sehingga banyak opsi untuk mencetak gol. Probabilitas orang yang mencetak gol di lini depan Barcelona banyak karena overload di depan. Itu yang terjadi. Golnya Rafinha yang tektok dari si Yamal terus ke Lewandowski, kenapa itu bisa terjadi?
Dan kenapa dulu jarang gol seperti itu? Dulu Barcelona ketika counter attack, satu orang di depan, nungguin apa? Mending pesan ojek online terus pulang kalau nggak ada teman. Sekarang Rapinya megang bola, Lewa udah ada di posisi, udah siap-siap cetak gol. Lamine Yamal udah inverted ke tengah, bahkan Pedri udah masuk, bahkan entah Casedo atau Olmo udah masuk di situ. Dia switch untuk jadi jangkar siapa. Itu yang terjadi. Kenapa banyak potensi atau create chance yang berpeluang menjadi gol, itu yang terjadi, transisi dan nafas yang lebih fresh dibawa oleh Hansi Flick. Itu ya. Ini kayak bisa 2 episode sih. Coba kalian, menurut kalian apa yang bikin Barcelona menang 7-0 di hari tadi? Ya, setelah itu kita bahas gol-gol yang terjadi ya. Ini ada assist Lamine Yamal yang luar biasa, Konde bisa golin, Rapinya yang getol bisa golin. Rapinya ketika udah menang 4-0, menang 5-0, Rapinya mungkin agak sedikit egois dan Lewandowski sedikit ada beradu lagi egois dan argumentasinya. Tapi kita beradu argumentasi, beradu ego ketika unggul 5-0. Karena ada tim yang beradu ego saat masih susah untuk mencetak gol. Bedanya di situ sekarang ya. Rapinya udah 3 gol, Lewa berarti udah 4 sampai 5 gitu, dan Barcelona lagi kokoh di puncak klasmen. Ini gue saking nikmatin permainannya kayak ya nggak ada celahnya ya. Paling ya Casedo aja masih deg-degan kalau Bernal nggak main. Gue masih menunggu winning squad yang dimiliki oleh Hansi Flick sih. Kadang kan nanti entah Hansi Flick ganti lawan Madrid, lawan Atletico ada yang diubah, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini gue cukup seneng dengan line up seperti ini. Apalagi yang gue bilang, Olmo ini bisa main di belakang striker dan dia luar biasa. Gue nggak cuma ngeliat dia di belakang Lewandowski, tapi Olmo bisa berada di depan Ter Stegen dan bisa berada di depan Kubarsi. Berarti apa? Etos kerja yang dimiliki luar biasa. Gue ngelihat Barcelona sekarang main kayak nggak ada tekanan. Dia main kayak, kalau lu lihat tadi main tuh Barcelona kayak latihan. Ya ini Barcelona menang meyakinkan, bermain dengan hati, fun banget, nggak ada aura-aura negatif di lapangan. Itu yang terjadi. Ya, babak kedua pergantian Hansi Flick lagi-lagi sama dengan isi kepala kita. Dia masukin Fermin. Gue masih pengen Fermin golin sih. Ini sekarang gelandang-gelandang Barcelona potensi golin semua loh. Pablo Torre, dia berpotensi golin juga. Lalu ada siapa lagi tadi? Eric Garcia. Lu lihat abis dia passing senyum-senyum. Dia ada sesekali soloran lewatin 2 orang terus passing. Berarti kan kayak nunjukin semua tuh happy. Ini lagi happy nih kondisinya. Jangan kacak-kacak sama jeda internasional aja, jangan kacak-kacak sama cedera-cedera aja. Tapi gue pengen tadi Yamal diganti sih, kayak udah diincar kakinya Yamal sama Valladolid. Dan bukan cuman itu, lu lihat atmosfer ya. Lihat sekarang, kita lihat atmosfer di Olympic Stadium. Lu lihat semua fans, kapan terakhir kali fans menyorak, bersorak-sorak menyebut pemain dan pelatih. Hansi Flick. Terakhir gue kayak gitu di Sintayong, pas di GBK Sintayong. Beda nih ya, Xavi disorakin, diteriakin, disorak-sorak sama lawan kayak Xavi stay itu buat ngeledek. Tapi sekarang publik Barcelona, Hansi Flick itu menyupport karena kagum sama permainan. Jadi ada beberapa chant yang dibuat Hansi Flick, Kubarsi. Terus ada satu lagi, siapa gue lupa ya, karena ini baru langsung gue tag. Dan yang terakhir yang bikin gue terharu, ketika match selesai Barcelona menang 7-0, supporter dari Valladolid itu langsung applause break. Bahkan ada yang standing applause, ada yang kayak begini. Itu merinding sih. Kayak ya udah, mereka juga sepakat welcome back Barcelona tuh ada. Itu yang terjadi. Ya kalau ditanya kurangnya, ya lagi nggak ada kurangnya 7-0. Paling ya ada beberapa kali yang harusnya dipassing tapi nggak dipassing. Toh kita udah menang juga gitu. Ya gue ngelihat kayak sayang aja kalau udah 7-0, 6-0 kayak Yamal ditarik, nggak apa-apa lah. Mungkin Yamal gergetan pengen cetak gol, tapi asisnya aja itu udah lebih dari gol bola tap in. Menurut gue asis ke Olmo tuh udah lebih dari gol tap in. Ya itu. Jadi Barcelona
Gue rekap lagi teman-teman ya, silakan di komen. Barcelona sudah kembali. Terakhir gue lupa nonton Barcelona seperti ini kapan. Barcelona, kita ketemu lagi sama Barcelona yang lebih bertumbuh. Bukan cuma dia bisa menguasai ball position, mendikte pertandingan, tapi mereka juga bisa bertahan dengan kuat dan bisa melakukan pressing. Sejauh ini belum terlihat kelelahan. Jadi ibarat kita sering bersama seseorang itu ada kekurangan, tiba-tiba menghilang entah sikap atau perlakuan, tapi orang tersebut udah datang lagi dengan sesuatu yang lebih baru dan sesuatu yang lebih bertumbuh. Itulah Barcelona yang sekarang. Makanya aku bilang welcome back Barcelona. La Masia-nya gacor, pemain yang non La Masia-nya udah seperti keluarga sendiri. Lagi-lagi meske un klub, lebih dari sekedar klub. Barcelona kembali. Terserah lu mau bilang gue lebay, tapi ini ekspresi gua ketika ngelihat Barcelona seperti ini. Ketika gol Barcelona, ketika ada tiki taka di situ, ketika press berhasil, gue nggak teriak bro. Gue kayak, sih Barcelona nih begini nih. Biasanya lu bikin ngantuk, biasanya lu bikin pusing. Biasanya gue siapin paracetamol. Kok sekarang beda? Ya inilah ya. Lalu kita bahas sekarang seputar luar lapangan. Setelah match ada beberapa preskon. Rapinya dia mengatakan bahwa ya inilah Barcelona, seperti Barcelona yang ada di dalam mimpi gua. Dan sejauh ini kita membuktikan bahwa kita belum membutuhkan pemain-pemain baru. Ya gua nggak tahu ya kalau emang segitu level Barcelona dan konsistensinya seperti itu, ya jangan. Nggak apa-apa nggak ada pemain baru, cuman backup lini tengah aja siapa. Kubarsi mengatakan bahwa saya teriaki kukuku, cucu Barsi, cucu Barsi. Tiada hal yang lebih indah ketika kita bermain di lapangan dengan laga resmi, lalu disoraki, diteriaki oleh penonton, dipuja-puja oleh penonton. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Hansi Flick senang dengan permainan Barcelona dari awal sampai akhir, selalu tidak menurunkan intensitas dalam menyerang ataupun bertahan. Ini yang dimau oleh Hansi Flick. Dan ya, happy lah Barcelona. Dan jeda internasional ini mudah-mudahan nggak ada pemain yang cedera, mudah-mudahan nggak ada plot twist yang aneh ya. Deco nggak terlalu aneh-aneh dulu lu ngambil si Danilo dari PSG, ngambil Jonathan Tah dari Leverkusen. Tah dulu lah nih, belakang kita masih oke. Ntar kalau lu ambil tiba-tiba Araujo, Chris bisa main ya, gimana? Gua ngeliat ini tanpa Frenkie de Jong sih harusnya udah aman. Cuma ngeliat kalau emang bisa disulap kayak si Ferran Torres, walaupun baru 1 match, ya gue masih nunggu. Nanti kita roasting lagi kalau udah aneh. Gitu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton live ini, yang udah komen-komen, like dan subscribe channel YouTube gua. Dan buat teman-teman yang subscriber lama, yang baru datang juga selamat menonton. Yang nonton gulungan ini jangan lupa tanggal 1 ini nanti jam 10 kita akan live di YouTube-nya My Super Soccer ya. Namanya ini ada TikTokers. Jadi namanya gue masih bingung. Silakan nanti lu serbu YouTube My Super Soccer jam 9 lewat lah ya, kita live di situ. Lu sapa-sapa, ntar gue sapa-sapa lah bre tentunya. Oke? Jangan lupa ditonton dan terima kasih sekali lagi, sehat-sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang udah kerja diberikan kesuksesan, yang belum lulus diberikan kelulusan dengan nilai yang terbaik. Oke, gitu aja dulu Pakar Bola. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Vamos la 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 lu 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 Putraku Barcelona.